Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Cara mengatasi pencemaran air pada sungai akibat limbah pabrik karet. Sebagai contoh, kami akan mengambil kasus pencemaran air di Sungai Lubai. kok airnya kotor sih? Emang kamu nggak tahu kalau sungai kita lagi tercemar? Sungai yang tercemar itu di mana sih? Sungai ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Aur, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Emang pencemaran air itu apa? Pencemaran air adalah perubahan keadaan pada suatu tempat penampungan air seperti sungai, laut, danau, dan tanah akibat aktivitas manusia. Kok bisa sih pencemaran air bisa terjadi? Pencemaran air bisa terjadi dikarenakan ada 3 faktor. Yang pertama itu karena limbah industri ataupun limbah pabrik. Yang kedua itu limbah rumah tangga. Dan yang ketiga itu limbah pertanian. Menurut artikel yang dikutip dari Antara News, Sungai Lubai dapat tercemar disebabkan oleh limbah pabrik karet (PTKP) yang membuang limbah cair ke Sungai Lubai setiap 1 pekan sekali. Bagaimana sih cara menanggulangi pencemaran pada air sungai? Yuk kita simak video berikut ini. Berikut 3 cara menanggulangi pencemaran air pada sungai. Yang pertama adalah membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi bermanfaat untuk mengolah air limbah secara alamiah sehingga zat-zat pencemar dapat dinetralkan sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif untuk air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi untuk menghilangkan mikroorganisme patogen. Cara menanggulangi yang kedua yaitu menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan air limbah dengan cara ini membutuhkan alat-alat khusus. Menanggulangi pencemaran air dengan IPAL dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment yaitu pengolahan kedua, dan tertiary treatment yaitu pengolahan lanjutan. Primary treatment adalah tahap awal yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi. Yang kedua yaitu secondary treatment adalah tahap kedua untuk mengregulasikan penghilangan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan yang terakhir yaitu tertiary treatment adalah lanjutan dari tahap kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk menghilangkan mikroorganisme patogen. Dan cara menanggulangi yang terakhir yaitu dengan pengelolaan kotoran. Biasanya kotoran tinja atau ekstreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Tinja bisa mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menimbulkan berbagai penyakit loh. Pengelolaannya dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Pengelolaan kotoran dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, teman-teman, selesai sudah materi yang ingin kami sampaikan kepada kalian. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir video. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang pencemaran sungai itu Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.